Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sudah 60 tahun, tak pernah henti menghasilkan tokoh ternama. Ada Menteri Luar Negeri Retno, anggota Dewan Arya Bima, bahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu, Visipol juga tempat lahirnya kelompok atau individu di ranah kesenian seperti teater garasi, Melancholic Beach, dan masih banyak lagi. Untuk ikut menyemarakan hari jadi Visipol yang ke-60 tahun, sebuah acara baru diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa. Acara ini bertajuk Visipol Artist. Acara yang menggabungkan unsur pertunjukan musik, pertunjukan teater, malam sastra, dan pameran seni kontemporer, di mana malam sastra dan pameran seni merupakan sesuatu yang dimunculkan lagi di Visipol. Bahwa Visipolade menghadirkan nuansa yang berbeda dari acara-acara Visipol sebelumnya, di mana semua ruang yang ada di Visipol terbiasa dengan kebisingan politik yang ada di kampus, kantin, selbar, ruang kelas, di sekre, seperti didominasi oleh wacana perpolitikan Indonesia ataupun kampus, tapi Visipolade seperti memberi ketuduhan untuk Visipol sendiri. Malam Sastra hadir sebagai salah satu rangkaian acara di Visipol Arde dengan tujuan yang sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana kita ingin menyalurkan cerita-cerita mahasiswa-mahasiswa Visipol yang selama ini terpendam atau jarang muncul di dalam obrolan-obrolan mereka sehari-hari. Sastra seperti apa yang dikatakan oleh Sapardi di pidatonya saat menerima penghargaan Anugerah Sastra Mastera 2014, dia berkata bahwa sebelum semua teknologi sastra itu diciptakan, buku, aksara, tulisan, sastra masih bersifat sangat terbuka. Sesederhana seorang ibu yang ingin mendengarkan cerita anaknya tentang kesehariannya, sesederhana mendongeng itu. Tapi ketika teknologi itu sudah diciptakan, sastra mulai dari sifatnya yang terbuka menjadi tertutup. Malam sastra menjadi sangat menarik ketika kita bisa mengerti keresahan seseorang. Ada proses di mana kita mendengar, lalu kemudian mengapresiasi cerita-cerita itu. Bukan bermaksud untuk membandingkan karya mereka, apakah karya mereka sudah baik atau tidak, atau apakah karya mereka layak disebut sastra atau tidak. Tujuannya tidak seperti itu. Yang pertama sih, awalnya gue ngeliat di Visipol tuh nggak cuma banyak aktivis aja, anak-anak yang punya minat dan kemampuan di bidang seni tuh banyak juga. Kayak misalnya di antara teman-teman sendiri sih, kayak ada orang-orang yang jago ngegambar, dan gak sekedar jago ngegambar tapi dia juga udah sering ikut pameran di mana-mana. Terus ada juga yang jago bikin film, fotografi, apalagi ya desain gitu-gitu. Dan kemampuan mereka tuh
sebenarnya di luar juga udah dapat pengakuan dari pihak-pihak menggeluti bidangnya. Nah, menarik kalau itu bisa dibikin di bawah identitas Visipol gitu. Citra Visipol ya soal aktivitas-aktivitas pengungkapan pendapat yang bentuknya kayak turun ke jalan, demo, aksi. Itu kan yang jadi citra Visipol. Tapi ketika pemikiran-pemikiran anak Visipol bisa diungkapkan lewat cara seni kan itu menarik juga. Sekarang itu tuh malas ngebaca hal-hal yang rumit. Misalnya soal isu-isu sosiologi atau politik. Tapi ketika isu-isu itu disampaikan lewat musik atau lewat gambar yang bagus, menurut gue itu bakal lebih efektif buat nyampainya. Kalau proses kurasi sih tentunya acuan yang paling utama kan dari tema ya. Tema FAD kemarin kan judulnya kekinian. Kita pengen ngangkat soal perilaku mahasiswa modern kan. Sebenarnya pemilihan tema kekinian itu juga karena kami nggak mau kalau temanya itu terlalu kompleks gitu, karena ini juga pameran pertama dan sasarannya mahasiswa Visipol. Dan akhirnya kami milih tema masyarakat modern karena itu cukup sederhana dan lebih luas dan gampang diinterpretasikan. Banyak muncul tema-tema yang bisa mendeskripsikan kekinian secara lebih personal gitu. Misalnya selain gadget, yang lain tuh ada pembangunan, soal musik, atau soal dinamisme dalam kehidupan kekinian itu sendiri. Terus ada juga yang mengkritik soal citra perempuan, citra fisik perempuan di mata masyarakat. Jadi proses kurasi itu kemarin intinya memilih karya agar bangunan tubuh dari konsep kekinian itu komplit aja. Ketika ada FAD, meskipun cuma seminggu, tapi itu tuh bisa jadi ruang singgah yang memberikan kesegaran tersendiri buat mereka, buat mahasiswa maupun sivitas akademika non mahasiswa kayak dosen, karyawan. Heteropia adalah konsep yang digagas oleh filsuf sekaligus sosiolog Michel Foucault. Dalam pandangannya, heteropia menunjuk pada geografi manusia di mana manusia tidak ditundukkan oleh kuasa pembangunan material. Dengan kata lain, heteropia adalah upaya untuk mengkoreksi, memperjuangkan kondisi ideal bagi manusia untuk tumbuh bersama dalam suatu ruang secara kreatif, saling berbagi resources, dan membangun lingkungan serta menumbuhkan ekspresi estetis yang lebih lazim disebut sebagai cita rasa seni yang humanis. Selain itu, heteropia adalah ruang di mana warga yang majemuk bisa mendapat ruang tenang sesaat untuk jeda dari aktivitasnya. Konsep heteropia sendiri diterapkan dalam ruang pameran Visipol Artis, di mana ruang pameran dibangun tanpa dinding pemisah antar karya, sejuk dengan adanya akses pemandangan Taman Visipol, dan juga tenang, jauh dari hingar-bingar keriuhan acara utama hari ulang tahun Visipol yang ke-60. Visipol Artis sendiri seolah menjadi oase bagi warga Visipol yang rindu akan acara kesenian di kampusnya. Acara FAD-nya keren, terutama ada teater Selasar. Semoga tahun depan lebih baik lagi. Semangat! Visipol Artis. Acara itu membawa karakteristik macam-macam tentang pemaknaan kekinian yang diartikan oleh banyak orang macam-macam. Senang soalnya Visip Art Days banyak datengin band-band ini Jogja. Yay. Visipol Art Days, di mana kamu menyuarakan kebenaran lewat seni. Ya, paling kalau dari FAD sih yang bagus penampilan sih, paling ada teater Selasar kan, terus yang puisi-puisi itu menurutku menarik banget sih. Visipol di situ stikernya bagus, apalagi ketua acaranya. FAD? Iya. Baik. Berjalan baik. Artinya sebagai sebuah acara yang baru pertama kali sudah cukup sukses, artinya baik, jadi tonggak ukur yang baik buat
acara-acara ke depannya. Sukses terus ya, semangat. Calling